Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala pujian milik Allah Ta'ala semata. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Sebagai hambanya kita menyanjungnya, kita meminta pertolongan kepadanya, kita mohon ampunan kepadanya, kita mohon petunjuk kepadanya, serta kepadanya kita bertaubat. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Berlindung kita kepada Allah dari diri yang buruk dan dari segala amal yang buruk pula. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah Ta'ala berikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan siapapun yang Allah Ta'ala sesatkan, maka tidak ada seorang pun pula yang dapat menunjukinya. Nashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Kita bersaksi bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar, melainkan Dia, Allah Ta'ala semata. Dia yang esa dan tidak ada sekutu untuknya dengan sesuatu apapun jua. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bersaksi pula kita bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Doa kita semoga rahmat dan keselamatan Allah Ta'ala selalu limpahkan kepada beliau, rahmat dan keselamatan. Semoga Allah Ta'ala limpahkan kepada keluarganya beliau, rahmat dan keselamatan semoga Allah limpahkan untuk para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan semoga rahmat beserta keselamatan Allah Ta'ala limpahkan untuk siapapun yang tetap mengikuti langkah mereka dengan baik hingga kiamat kelak. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai sekalian mukmin, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Janganlah meninggal kecuali sebagai muslim. Para tamu Allah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita akan melanjutkan kaji kita. Tadi telah disampaikan oleh Ustadzuna Mas Eka. Kita akan berbicara a'da'ut tauhidi. Pertemuan yang bulan yang lalu kita telah membahas min fawaidit tauhid, di antara faedah-faedah tauhid. Yang sebelumnya kita bicara fadlut tauhid, keutamaan tauhid. Sekarang kita berbicara a'da'ut tauhid, musuh-musuh tauhid. Baik. Penulis kitab mengambil ayat terkait dengan tema, yaitu suratnya 6. Monggo Pak Windra, suratnya 6, ayatnya 112. Surat Al-An'am. Ya, silakan. Dan demikianlah, untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Terus? Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan.
Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama kebohongan apa yang mereka ada-adakan. Sekarang di dalam surat 6 Al-An'am ayat yang ke 112 ada kata syayatinul insi wal jinni, setan-setan dari jenis jin dan setan-setan dari jenis manusia. Kita tahu bahwa kata setan di sini adalah bermakna sifat. Di antara sifatnya setan adalah di dalam Al-Quran yang Bapak Ibu hafal di surat yang terakhir, surat yang ke-114. Ayat yang keempat. Ada kata Al-Khannas. Coba dari ayat yang pertama Pak Wendra. Surat An-Nas ayat 1 sampai terakhir. Monggo. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Sekarang dia bersembunyi, Al-Khannas. Baik. Kemudian adalah di dalam kitab disampaikan oleh penulis kitab. Ya. Ana bacakan dulu tafsirnya para tamu Allah. Tadi dibaca surat yang ke-6 ayat 112. Mufassir Ibnu Katsir mengatakan terkait dengan tafsir surat yang ke-6 ayat 112, Mufassir mengatakan wa kama ja'alna laka ya Muhammad a'daan yukhalifunaka wa yu'adunak ja'alna likulli nabiyyin min qablika aidan a'daan fala yahdiyannaka dzalik, yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebagaimana kami jadikan untukmu wahai Muhammad, yaitu musuh-musuh yang menentang, musuh-musuh yang memusuhi, musuh-musuh yang tidak suka. Dan itu juga adalah kata Allah, kami jadikan hal itu adalah untuk setiap nabi dari sebelum engkau adalah musuh-musuh dari jenis setan. Taib. Kemudian adalah di dalam kitabnya dikatakan oleh Syekh Jamil Zainu, iktadat hikmatullahi ta'ala ayyaj'ala lil anbiya'i wa du'ati tauhidi a'da'an. Hikmah Allah Ta'ala memutuskan bahwa Allah Ta'ala menjadikan untuk para nabi yaitu musuh-musuh dan musuh-musuh pula para pendai tauhid, du'atut tauhid, yaitu a'daan min syayatinil jinni, yaitu setan-setan dari jenis jin, di mana setan-setan dari jenis jin yuwaswisuna li syayatinil insi, setan-setan dari jenis jin tadi membisikkan kepada setan-setan dari jenis manusia. Setan itu dari kata syatona, artinya ba'idun minal haqq, jauh dari kebenaran.
Jadi siapapun yang jauh dari kebenaran adalah asyayatin, asyaiton. Di mana yang dibisikkan adalah bidzolali wasyarri wal abatil. Yang dibisikkan adalah kesesatan. Yang dibisikkan adalah keburukan. Yang dibisikkan adalah kebatilan-kebatilan. Tujuannya liyudhilluhum wa yasudduhum anit tauhid, supaya umat manusia tersesat dan terhalang dari tauhid. Sebelum saya lanjut, ana tunjukkan, mumpung ingat. Inilah caranya setan menggoda manusia dengan segala cara. Pak Wendra buka, antum yang megang Quran buka, suratnya 7, ayatnya 16 dan ayatnya 17. Monggo. Iblis menjawab, Iya. karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian, pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Syukran. Dari arah manapun, min kulli janib bahasa Arabnya. Dari arah, dari segala sisi manapun, syaitan berusaha untuk menyesatkan manusia. Bentuknya tadi kesesatan, asyar keburukan, al-abatil bentuk jamak daripada batil, yaitu kebatilan-kebatilan. Di mana tauhid adalah alladzi da'at ilaihi al-anbiya'u aqwamaha ilaihi awalan. Tauhid adalah yang diserukan pertama kali oleh para nabi kepada kaumnya. Dimulailah dari Nabi Nuh alaihi salam. Setan dari jenis manusia tidak sedikit. Mereka menentang. Contoh suratnya 71. Ini para pembesarnya kaum Nabi Nuh yang menentang, ngomong kepada kaumnya. Suratnya 71. Ayatnya ayat 23. Monggo Pak Wendra. Dan mereka berkata, Iya. jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr. Itu ayat 23, para tamu Allah, para sahabat Nurullah. Kita dengerin sekarang catatan kakinya, footnote-nya kayak apa bunyinya. Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr adalah nama-nama berhala yang terbesar pada kabilah-kabilah kaum Nuh, yang semula nama-nama orang soleh. Orang soleh di masa kaum Nabi Nuh, para pimpinan kabilahnya ada namanya Wad, ada namanya Suwa, ada namanya Yahus, ada namanya Ya'uq, dan ada namanya Nasr. Era kekinian nama itu sudah tidak ada, diganti dengan Sunan apa, Sunan apa, Sunan apa, Kiai siapa, dan lain sebagainya. Gitu. Karena ketika mereka diajak kepada tauhid, teriak. Pemimpinnya orang kafir mengatakan begini. Mereka itu seperti kamu. Mereka ingin cari sensasi. Mereka ingin cari ketenaran. Gitu. Kata siapa? Pembesarnya kaum Nabi Nuh. Yang ujungnya mereka mengatakan, kami tidak pernah dengar. Gitu. Sebisa mungkin mereka untuk menghalangi dakwah tauhid yang disampaikan oleh para nabi dan rasul, khususnya rasul yang pertama, Nuh alaihi salam.
Kita lihat, kita buktikan pakai dalil. Biar tidak hoak. Suratnya 23. Surat Al-Mu'minun. Di ayat 23 dan 24. Monggo. Di ayat 23 dan 24. Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Terus, Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?" ini ayat 23. Coba sekarang kita dengerin ayat 24. Apa para pembesarnya kaumnya Nabi Nuh yang membangkang? Maka berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, Terus, "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, tuh. yang ingin menjadi orang yang lebih mulia daripada Iya, kamu. cari sensasi tuh. Gitu terus. Dan seandainya Allah menghendaki, tentu Dia mengutus malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami dahulu." Kata pembesarnya karena sudah sekian ratus tahun mereka mendapatkan tercas dengan dakwah nenek moyang, kagetlah mereka dengan dakwah tauhid yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Anda lanjutkan. Anda ulang tadi. Tauhid adalah dakwah pertama yang disampaikan oleh para nabi kepada kaumnya. Li'annahu al-asasu alladhi tubna alaihi ad-da'watul islamiyah. Dakwah Islam itu dibangun di atas tauhid. Harus, tidak bisa tidak. Nanti setelah bab ini kita akan lihat potretnya para ulama. Tidak menelanjangi ulama kita, enggak loh. Karena penulis kitab ini itu bukan orang Indonesia. Dia itu lahir tahun 1925 Masehi. Meninggal tahun 2010 Masehi. Salah seorang muridnya Syekh bin Baz. Yang kemudian terakhir dia sebagai mudirnya di Sekolah Darul Hadis Al-Khairiyah Al-Mekah Al-Mukarramah. Pernah diberikan amanah oleh Syekh bin Baz untuk memberikan kajian ketika musim haji di Madinah Al-Munawwarah. Taib. Disampaikan oleh penulis kitab, wal ghoribu anna ba'dhan nasi, ironisnya, anehnya, sebahagian manusia ya'tabiruna da'wata ila tauhid tafriqan lil ummah. Sebagian manusia itu punya asumsi, punya anggapan bahwa dakwah tauhid itu adalah tafriqun lil ummah, memecah belah umat. Dakwah tauhid memecah belah umat. Jujur, sebagaimana yang antum rasakan saat ini, sebahagian ada yang punya mindset seperti itu. Dengan konsep begini, bentar-bentar syirik, bentar-bentar tidak boleh, begitu. Bentar-bentar syirik, bentar-bentar tidak boleh, gitu. Sementara adalah bahwa sebaliknya, bainama huwa tauhidun laha. Tauhid itu adalah menyatukan umat. Fa inna ismahu dallun alaihi. Namanya saja tauhid. Berarti dia menunjukkan persatuan, menunjukkan keesaan, menunjukkan persatuan. Itulah tauhid. Dari kata wahada, yuwahidu tauhidan. Taib. Amal musyrikun sekarang. Penulis kitab mengatakan, adapun orang-orang yang musyrik, alladzina i'tarafu bitauhidir rububiyah. Orang-orang yang musyrik yang mengakui, meyakini tauhid rububiyah. Apa tauhid rububiyah? Apa? Piye? Mukanya biasa aja, jangan takut salah. Ayo. Apa tauhid rububiyah? Mengesahkan Allah pada wilayah
pekerjaannya Allah. Orang musyrik itu mengakui itu. Orang musyrik mengakui tauhid rububiyah, orang musyrik mengakui tauhid asma wa sifat, yang diselisihi tauhid uluhiyah. Jadi kalau maaf kita, antum jangan bilang kita, lo kali gue enggak, jangan gitu dong. Kalau kita membuat batasan, orang yang mindsetnya benar tauhid rububiyah, dia nggak akan dibilang musyrik. Ya toh? Ah, sekarang kita bongkar ayat. Suratnya 10, ayatnya 31. Monggo. Surat Yunus. Apa mindsetnya orang musyrik? Katakanlah Muhammad. Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Ini contoh. Dari 4 pertanyaan bermuara pada satu nama. Kita lihat dalil ayatnya, bunyinya. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Allah perintah kepada Rasulnya, Muhammad tanyakan ke mereka, pemberi rezeki siapa? 2. Pencipta pendengaran penglihatan siapa? Terus yang mengeluarkan dari hidup, yang mati-mati ke hidup siapa? Terus pengatur siapa? Fasayakuluna. Ada kata gitu ya Pak Wendra? Oke, type. Fasayakuluna Allah. Mereka jawabnya Allah. Bukan Siddhartha Gautama, bukan Lata, bukan Uzza, enggak. Jadi mindset mereka secara rububiyahnya Allah valid, benar. Tadi pertama pertanyaannya, siapa pemberi rizki? Allah itu Ar-Razzaq, itu Asmaul Husna kan? Coba. Masih banyak ayat yang lain yang senada dengan itu iramanya. Isinya, artinya kesimpulannya mereka orang-orang musyrik ya'tarifuna bitauhidir rububiyah. Itu terus kitab mengatakan wa annallaha khaliquhum. Mereka meyakini Allah itu pencipta mereka. Qad ankaru tauhidal uluhiyah. Tapi mereka orang musyrik mengingkari, menyelisihi tauhid uluhiyah. Karena tauhid uluhiyah manifestasinya ibadah. Contoh adalah walam yatruku du'a auliyaihim. Mereka sulit untuk meninggalkan berdoa kepada tokoh-tokoh mereka, para wali mereka. Yang mereka ingkari adalah fi du'a illahi wahdah. Mestinya doanya kepada Allah Ta'ala semata, tetapi ternyata mereka sulit untuk meninggalkan berdoa kepada leluhur, tokoh, wali, orang soleh mereka. Contohnya tadi, suratnya 71, ayatnya 23. Itu contoh. Dan masih banyak lagi yang semisal dengan itu. Kemudian waqalu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Penulis kitab mengatakan mereka orang musyrik berkata tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi ta'ahum ila tauhidillah fil ibadah, yang dimana Rasul menyeru mereka kepada orang musyrik untuk beribadah, berdoa kepada Allah Ta'ala semata. Kita lihat, ada dalil unik nanti di dalam isi ayat ini. Di dalam kitab disebutkan suratnya 38, ayatnya 5. Tapi saya minta tolong tidak hanya ayat 5 Pak Indra. Dimulai aja dari 4, 5, 6, dan 7. Monggo Pak Indra. Dari ayat yang ke apa?
Berapa tadi? 4, 5, 6, dan 7. Oke, surat Shad. Nah, oke. Ayat 4 dulu. Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan atau rasul dari kalangan mereka, dan orang-orang kafir berkata, orang ini adalah penyihir yang banyak berdusta. Ini ada, itu ayat yang keempat ya. Ayat yang keempat. Sahirun kadzabun gitu. Jadi sikap tidak suka itu, pembulian itu, maaf saya gunakan kata itu ya. Pembulian itu ada dari dulu. Gitu. Jadi tidak hanya sekarang. Kamu anaknya pemulung, kamu anaknya apa gitu kan? Gelar-gelar buruk. Dulu juga begitu. Sahirun kadzabun gitu. Penyihir dan pendusta. Lanjut, ayat yang kelima. Apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Iya. Sungguh, ini benar-benar sesuatu yang sangat mengherankan. Ya. Ayat yang ke 5 tadi ya. Sekarang ayat yang ke 6. Oke, lanjut. Lalu pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata, pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki. Iya, perhatikan ayat yang ke-6. Tetaplah kamu menyembah Tuhanmu. Saya minta tolong Pak Wendra, dibacakan ayatnya, ayat yang ke-6. Khusus ayat yang ke-6. Monggo Pak Wendra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hati-hati banget ton jenengan. Ya. Ya, monggo. Wa talaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadza la syai'un yurad. Ya. Tadi ayat yang ke-6. Perhatikan potongan ayat. Ada kalimat wasbiru ala alihatikum. Kata siapa itu? Pembesarnya orang musyrik. Bersabarlah kamu, tetaplah kamu, kalau berterjemahan bebasnya, tetaplah kamu dalam penyembahan Tuhan kamu. Jadi sikap sabar itu tidak hanya dimiliki oleh orang mukmin. Orang musyrik pun mereka punya sikap tahan uji, sabar. Sabar dalam kesesatan. Ayat yang ke-7 terakhir Pak Windra. Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Mengesahkan Allah ini tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Nah, persis seperti yang disampaikan kaum kafirnya, pengikutnya Nuh alaihi salam tadi, yang sudah jenengan catat, suratnya 23, ayatnya 24 ya. Taib. Anda lanjutkan. Ini musuh-musuh tauhid, kita masih bicara itu. Wa qala ta'ala 'anil umamis sabiqah. Allah Ta'ala menginformasikan tentang umat-umat terdahulu. Di dalam kitab, penulis kitab mengambil satu dalil, yaitu surat yang ke-51 Adz-Dzariyat, ayatnya 52 dan 53. Monggo. Demikianlah setiap kali seorang rasul yang datang kepada orang-orang sebelum mereka kaumnya pasti mengatakan dia itu penyihir atau orang gila. Iya. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Sekarang yang tadi sudah saya sampaikan, pembulian itu ada untuk setiap para penyeru dakwah tauhid. Antum yang nggak perlu Anda sebutkan, antum tahu di labeli ini, macam-macam. Kuncinya harus sabar. Orang musyrik aja sabar, tadi gitu ya. Nah iya, tadi ayat berapa tadi? Ayat 6 surat berapa tadi? Surat 38, belum semenit ya, harus tahu.
Yuk lanjut. Penulis kitab mengatakan wasifatul musyrikin. Karakternya musyrik disampaikan in annahum idza sami'u du'a Allahi wahdah. Sifatnya orang musyrik adalah ketika mereka mendengar doa, ajakan doa kepada Allah Ta'ala semata, isma'azzat qulubuhum, hatinya orang musyrik kesel, mukanya tidak cerah, itu mengingkari. Wa nafarat fakafaru, orang musyrik lari, tidak mau dengerin. Fakafaru, mereka ingkar, wa ankaru, mereka mengingkarinya. Tapi wa idza sami'u asyirka, manakala orang musyrik mendengar tentang sesuatu yang menyekutukan Allah sesuai dengan nurani mereka, wa du'a ghairillah, berdoa kepada selain Allah, bertawasul yang syirik, farihu wastabsyaru, mereka bangga, mereka bersuka cita. Gitu. Buka deh sekarang. Suratnya 39. Monggo Pak Wendra. Ayatnya 45. Monggo Pak Wendra. Suratnya 39. Monggo. Ayatnya 45. Dan apabila yang disebut hanya nama Allah, kesal sekali hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Namun apabila nama-nama sembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka menjadi bergembira. Ya itulah keadaan mereka. Apa yang dinyatakan dalam Quran terjadi sampai kapanpun gitu. Jadi kalau ada ajakan dakwah tauhid, kesel hatinya gitu. Karena akan terkikis, akan tersentuh, tersenggol kebiasaannya tadi. Maaf ya, saya keluar sedikit cerita. Ada orang yang ma'isyahnya, atau ma'isyah ya, penghidupannya itu diantaranya dari mengajak orang-orang untuk keliling antar makam. Bisa ngajak orang sampai terisi satu bis penuh, pasti ada uangnya sekian. Apalagi sampai 2 bis, apalagi sampai 3 bis, gitu. Dan itu laris manis. Saya tinggal di Kerawang, jadi saya tahu ada bis PO yang di Kerawang, kemudian pernah dipakai untuk acara semacam itu. Tahu. Oke, tadi sudah dibaca oleh Pak Wendra. Kita dengar sama-sama surat 39 ayat berapa tadi? 45. Kalau diajak kepada tauhid, mukanya kesel. Tapi ketika sesuai dengan hati nuraninya, kesyirikan, mereka bergembira. Mereka senang. Kemudian waqala ta'ala yasiful musyrikin alladzina yunkiruna tauhid. Allah Ta'ala mensifati orang musyrik, mereka yang mengingkari tauhid. Di sini penulis kitab mengambil dalil suratnya 40, surat Mukmin atau surat Ghafir ayatnya 12. Tafadhol Pak Windra. Yang demikian itu karena sesungguhnya kamu mengingkari apabila diseru untuk menyembah Allah saja. Dan jika Allah dipersekutukan, kamu percaya. Maka keputusan sekarang ini adalah pada Allah yang maha tinggi, maha besar. Sekian. Ayat 12 surat 40 dikatakan oleh penulis kitab hadhil ayah wa in kanat fi haqqil kufar, sekalipun ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir saat itu, akan tetapi fa innaha, ayat tersebut tantabiku ala kulli manittasofa bisifatihim,
Ayat tersebut berlaku untuk siapapun orang-orang yang tersifati dengan sifat mereka, yaitu mayyadda'unal Islam, ngakune Islam, anak ulang. Walaupun ayat 12 surat 40 ditujukan untuk orang kafir saat itu, tetapi ayat ini juga tantobiku berlaku ala kulli manittasofa bisifatihim. Berlaku untuk siapapun orang yang tersifati dengan sifat mereka. Apa itu? Mayyadda'unal Islam, orang yang ngakune Islam. Tetapi wa yuharibuna du'atat tauhid, tapi mereka memerangi para pendai tauhid. Wa yaftaruna alaihim, mereka enggak segan-segan memfitnah para pendai tauhid. Wa yulaqibunahum bi asma'in munaffirah, mereka ngasih label-label nama-nama yang buruk. Mereka memberikan label-label buruk. Ada yang dilabeli si cingkrang, ada yang dilabeli, kok jangan ketawa tuh Pak? Bener ada kata gitu ya? Ada yang dilabeli si jenggot, gitu. Saya itu maaf, ini apa namanya? Saya pernah membungkam, wallahi. Saya pernah membungkam, saya naik kereta, habis ngisi dari Karyadi, pulang dari Karyadi Semarang, naik kereta turun di Cikampek, kereta Harina. Ada penumpang yang bilang begini, saya naik bawa sarung kan baru-baru ini aja, biasanya pakai gamis kan. Ada orang yang selalu begini, Bapak kayak Mr. A, oke ya, yang pengoboman itu loh ya, Bapak kayak A gitu. Saya bilang, Pak, enggak, dia yang niru saya, menang langsung cep gitu dia. Karena untuk merusak Islam tidak sulit, bener. Pakaiannya Islam, cadarnya Islam. Saya itu sempat diseloroi oleh orang Padang, ini saya sebut namanya Padang. Orang Padang ini jualan, CCTV-nya banyak, kalau nggak 9-12 deh. Tapi ada yang nyuri barang-barangnya. Tahu nggak yang nyuri? Orang Padang cerita ke saya, Pak Ustadz, tahu nggak? Yang nyuri yang pakai gini Pak Ustadz, tuh. Yang nyuri itu yang pakai begini Pak Ustadz, tuh. Jadi untuk merusak Islam tidak sulit, pakaiannya Islam. Yadda'unal Islam, tadi mengaku Islam, tapi wa yuharibuna du'atat tauhid. Memfitnah, ngasih gelar-gelar buruk. Tujuannya apa? Liyasuddunna sa'anhum, supaya manusia tidak ikut mereka. Supaya mereka bisa menghalangi mereka dari ikut mereka. Yunaffiruhum minat tauhid, supaya manusia lari dari tauhid, jauh dari tauhid. Demikian. Ya. Kemudian di ujungnya penulis kitab mengatakan, wa man haula'i may yasma'u talabat du'a'i minallah la yakhsha. Apabila ada orang yang berdoa kepada Allah semata, mereka tidak senang, mereka enggak khusyuk, enggak tenang. Tapi wa idza sami'a du'a min ghairillah katolabil madad min rasul awil auliya khasya'a wastabsara. Apabila mendengar doa kepada selain Allah, kepada nabi yang sudah meninggal, kepada wali, macam-macam, mereka senang, mereka khusyuk, mereka bergembira. Inilah yang terjadi. Baik, kita akan masuk bab baru. Bab baru ini judulnya Mauqiful ulama'i minat tauhid. Sikap para ulama terhadap tauhid. Saya akan tunjukkan ayatnya dulu. Ulama itu seperti apa idealnya? Suratnya 35 ayatnya 28. Monggo Pak Windra. Surat Fatir ayatnya 28. Dan demikian pula di antara manusia,
Makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Sekarang dikatakan oleh penulis kitab, innal ulama'a warathatul anbiya, sebagaimana hadis ulama itu pewaris nabi. Tadi dibaca oleh Pak Wendra, hanyalah yang punya rasa takut kepada Allah itulah ulama. Maka pantaslah kalau Rasul mengatakan ulama itu pewaris para nabi. Wa awwalu ma da'a ilaihi al-anbiya'u huwa at-tauhid. Yang pertama kali para nabi serukan kepada kaumnya adalah tauhid. Ambil salah satu contoh aja. Di surat 7 kita lihat. 1 surat 7 ayat 59. Kita buka di surat 7 aja, enggak usah yang lain. Monggo. Sungguh, kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat. Itu Nuh alaihi salam, para tamu Allah. Kita lihat masih surat 7 ayatnya 65. Nabi Hud, kaumnya namanya Ad. Silakan. Dan kepada kaum Ad, kami utus Hud, saudara mereka. Iya. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa? Lalu ayat 73, Nabi Salih, nama kaumnya Samud. Silakan. Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka Soleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ini seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi Allah, jangan disakiti. Nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih. Sekarang kita lihat sekarang, lanjut. Kita masih bicara tauhid. Sekarang sikap para ulama terhadap tauhid. Walidzalika yajibu 'alal ulama'i ayyabda'u bima bada'at bihi rusul. Oleh karena itu wajib untuk para ulama dalam dakwahnya agar memulai sebagaimana yang dimulai oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi penekanannya, takkidnya, stressingnya pada wilayah tauhid. Karena itu penting. Makanya kalau antum belajar rukun Islam, yang tertinggi adalah kita lihat nomor 5, pergi haji, nomor 4, saum Ramadan, nomor 3, zakat, nomor 2, sholat, nomor 1 itu ada 2. Maka nggak boleh dipisah. Pertama tauhid, yang kedua ikut Rasulullah SAW. Tapi sebelum ikut Rasul mesti tauhid. Itu yaitu fayad'un nasa ila tauhidillah fi jami'i anwa'il ibadah. Para ulama harus menyeru manusia kepada mentauhidkan Allah pada seluruh macam ibadah. La siyama ad-du'a, apalagi doa. Karena tadi di ujung materi tentang musuh tauhid, orang-orang musyrik mereka senang bergembira, khusyuk mereka ketika berdoa kepada nabi yang sudah meninggal, kepada wali yang sudah meninggal, mereka khusyuk. Tapi mereka tidak tenang ketika berurusan terkait dengan mentauhidkan Allah. Itu bahkan saya bisa menangis gitu. Tetapi kata penulis kitab, wa aktsarul musliminal yaum. Ini kata penulis kitab, nanti kita cross check.
kebanyakan manusia muslim saat ini, gitu kata beliau, waqa'u fi syirki wa du'ai ghairillah. Kebanyakan muslim saat ini mereka terjerembab ke dalam kesyirikan, berdoa kepada selain Allah. Contoh yang paling gampang, kuburan-kuburan yang disinyalir tempat untuk tabarukan, tawasulan, biasanya ada juru kuncinya. Biasanya. Berhubung sudah dientit-entit, dilanjut yang akan datang. Taib, subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.